Tahun 1979, di sebuah desa terpencil bernama Sukamaju di Jawa Timur, kehidupan masyarakatnya masih sederhana. Orang-orang hidup dari sawah, kebun, dan ternak. Malam hari desa itu selalu sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Di tengah kesederhanaan itu, berdirilah sebuah rumah megah bercat putih dengan pagar besi tinggi yang tampak asing bagi lingkungan sekitar. Rumah itu milik seorang pengusaha kaya bernama Pak Handoko. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia bisa tiba-tiba hidup mewah. Beberapa tahun lalu ia hanyalah pedagang biasa di pasar, hasilnya pun tidak terlalu besar. Namun dalam waktu singkat, ia membeli tanah, membuka usaha besar, punya mobil, dan membangun rumah bak istana. Warga desa awalnya kagum, tetapi lama-kelamaan mereka mulai resah. Kambing dan ayam yang mereka pelihara sering hilang atau mati mendadak. Ada pula yang kehilangan uang simpanan tanpa jejak. Anehnya, kejadian itu selalu berlangsung pada malam hari, dan hampir semua orang pernah mendengar suara aneh mirip geraman babi yang datang entah dari mana. Tidak mungkin ada babi di desa ini, hutan jauh, dan orang sini pun tidak beternak babi, bisik beberapa warga saat berkumpul di warung kopi. Kecurigaan makin besar ketika beberapa orang melihat Pak Handoko berjalan ke arah hutan tengah malam membawa obor. Mereka tidak berani bertanya langsung, apalagi melawan. Kehidupan mewahnya membuat orang segan, sekaligus takut. Bisik-bisik tentang babi ngepet pun mulai terdengar di telinga setiap warga. Namun tidak semua percaya. Rudy, seorang pemuda desa yang masih berusia 20 tahun, merasa ada sesuatu yang harus dibuktikan. Ia tidak ingin hanya terjebak gosip tanpa kepastian. Ia sendiri pernah mendengar suara aneh itu saat pulang larut dari sawah. Suaranya berat, serak, dan membuat bulu kuduk merinding. Malam itu ia bahkan melihat bayangan besar berlari cepat di balik pagar rumah besar Pak Handoko. Bayangan itu bergerak ke arah hutan lalu menghilang begitu saja. Rudy sempat bercerita pada beberapa orang, tetapi kebanyakan hanya menanggapinya dengan rasa takut. Mereka memilih diam daripada mencari masalah. Lebih baik jangan ikut campur, Rat. Kalau benar itu urusan gaib, kita tidak akan sanggup melawannya, kata salah satu tetua desa. Meski begitu, rasa penasaran Rudy semakin besar. Ia mulai memperhatikan rumah Pak Handoko. Istrinya, Bu Ratna, sering terlihat pucat dan murung. Kadang ia menutup pintu berhari-hari, tidak keluar sama sekali, bahkan menolak jika ada tetangga yang ingin berkunjung. Wajahnya seperti menyimpan rahasia besar yang membuatnya selalu ketakutan. Rudy pernah memberanikan diri menegur ketika berpapasan di jalan. Bu, apa ibu baik-baik saja? Kalau butuh bantuan saya bisa, tapi ucapan itu langsung dipotong dengan lirih. Maaf, Dik Rudy. Jangan ikut campur, ini berbahaya. Ucapannya disertai tatapan panik lalu ia buru-buru pergi. Jawaban singkat itu justru membuat Rudy semakin yakin ada sesuatu yang ditutupi. Suatu malam, ia memberanikan diri mengendap di sekitar rumah besar itu. Dari jendela kecil gudang di samping, ia melihat tumpukan barang lama. Ia mencoba masuk diam-diam dan menemukan sebuah buku tua bersampul kulit yang sudah rapuh. Dengan hati-hati ia membuka lembar demi lembar. Isinya tulisan kuno, sebagian berupa mantra dengan bahasa Jawa halus yang sulit dimengerti, sebagian lagi berisi gambar dan petunjuk ritual. Rudy membaca beberapa baris, lalu darahnya berdesir. Buku itu menjelaskan tentang cara menjadi kaya melalui perjanjian gaib. Seseorang bisa mengubah dirinya menjadi babi untuk mencuri uang dan harta orang lain. Syaratnya, setiap kali berhasil mendapatkan kekayaan, ia harus memberi tumbal nyawa manusia. Jadi benar, semua ini bukan gosip, gumamnya dengan suara tercekat. Rudy sadar ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Maka keesokan harinya ia pergi menemui Mbah Suro, seorang paranormal sepuh yang tinggal di pinggir desa. Orang tua itu sudah lama dikenal mampu menghadapi hal-hal mistis. Begitu mendengar cerita Rudy, wajah Mbah Suro langsung berubah serius. Nah, apa yang kamu katakan itu bukan hal sepele. Babi ngepet bukan sekadar dongeng. Ia nyata, dan jika benar Pak Handoko melakukannya, berarti ia telah menjual jiwanya pada makhluk gaib, kata Mbah Suro pelan tapi tegas. Rudy terdiam, lalu bertanya, jadi semua orang yang kehilangan uang, ternak yang mati, itu ulahnya. Mbah Suro mengangguk lambat, ya, tapi ingat, melawan babi ngepet bukan pekerjaan ringan. Nyawa bisa melayang kalau tidak siap. Rudy menarik napas panjang, saya tidak peduli, Mbah. Warga sudah terlalu lama menderita.
Kalau tidak ada yang berani, biar saya ikut membantu. Mbah Suro menatapnya lama, lalu berkata, baiklah. Jumat Kliwon ini kita akan melihat kebenarannya. Malam itu biasanya ia melakukan ritualnya. Malam yang ditunggu pun tiba. Udara terasa dingin menusuk, langit kelam tanpa bintang. Rudi bersama Mbah Suro bersembunyi di balik pepohonan dekat rumah Pak Handoko. Tepat tengah malam, pintu rumah besar itu terbuka. Pak Handoko keluar membawa obor, langkahnya mantap menuju hutan. Wajahnya tampak kaku, matanya merah seperti bukan milik manusia. Mereka mengikutinya dari jauh, menahan napas agar tidak ketahuan. Di sebuah tanah lapang, Pak Handoko meletakkan obor, membuka bajunya, lalu berguling-guling di tanah sambil melafalkan mantra dari buku kuno. Suaranya serak, menakutkan, membuat malam semakin mencekam. Perubahan itu perlahan terjadi di depan mata. Kulitnya menghitam, tubuhnya membesar, gigi taringnya memanjang, lalu dari mulutnya keluar suara raungan babi yang menggema ke seluruh hutan. Matanya menyala merah menyilaukan. Dalam sekejap, manusia itu lenyap, berganti wujud seekor babi hitam besar dengan wajah mengerikan. Awas, Rudi, dia sudah berubah, teriak Mbah Suro. Babi itu langsung menyerang, tanah bergetar saat tubuh besar itu menghantam pohon. Rudi nyaris terjatuh, namun Mbah Suro cepat menahannya dengan tongkat kayu yang penuh raja. Pertarungan sengit terjadi. Mbah Suro membaca doa, menaburkan garam dan abu sesaji, sementara babi ngepet meraung dan menyeruduk dengan kekuatan luar biasa. Rudi mencoba membantu melempar batu, namun tidak banyak berpengaruh. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara perempuan. Mas Handoko, berhenti. Ternyata Bu Ratna muncul dengan wajah penuh air mata, namun sorot matanya tegas. Di tangannya tergenggam sebuah keris pusaka yang berkilau meski dalam gelap. Rudi dan Mbah Suro terkejut. Mereka tidak menyangka Bu Ratna tahu segalanya. Dengan suara gemetar namun tegas, Bu Ratna berkata, aku keturunan keluarga yang memiliki pusaka ini. Keris ini satu-satunya yang bisa mengakhiri kutukan babi ngepet. Maafkan aku, Mas, aku tidak bisa membiarkanmu terus seperti ini. Dengan keberanian yang luar biasa, ia melompat maju dan menusukkan keris itu ke tubuh babi hitam besar. Terdengar raungan panjang yang memilukan. Tubuh babi itu menggeliat keras, lalu perlahan berubah kembali menjadi sosok Pak Handoko. Ia tergeletak di tanah, napasnya tersengal, matanya sayu. Dengan sisa tenaga, Pak Handoko menatap istrinya, Rudi, dan Mbah Suro. Aku menyesal, semua ini salahku. Aku tamak, aku hanya ingin kaya, tapi aku bodoh. Air mata mengalir deras di pipi Bu Ratna. Mas, kenapa kau tidak pernah puas dengan hidup sederhana? Kita bisa bahagia tanpa semua ini. Pak Handoko tersenyum pahit, lalu matanya terpejam. Tubuhnya membeku, meninggalkan keheningan mencekam di hutan malam itu. Perjanjian dengan makhluk gaib telah berakhir. Kekayaan yang ia banggakan kini sirna bersama nyawanya. Keesokan harinya, kabar kematian Pak Handoko menyebar cepat. Warga desa gempar sekaligus lega. Mereka akhirnya tahu kebenaran, bahwa semua penderitaan selama ini berasal dari keserakahan satu orang. Rumah megah itu seketika menjadi kosong, sunyi, dan angker. Bu Ratna tidak sanggup lagi tinggal di sana. Namun Mbah Suro mengingatkan, bahaya belum sepenuhnya hilang. Buku kuno yang pernah dipakai Pak Handoko masih ada, tersimpan di dalam rumah itu. Selama buku itu ada, siapapun bisa tergoda. Kalau sampai jatuh ke tangan orang yang tamak, kutukan ini bisa terulang kembali, katanya. Rudi mengangguk mantap. Ia bersama Mbah Suro berjanji akan menjaga buku itu, memastikan tidak ada orang yang berani menyentuhnya. Desa Sukamaju memang kembali tenang, tetapi bayangan kutukan masih menggantung. Karena selama manusia masih punya sifat serakah, selalu ada kemungkinan akan lahir juragan babi yang baru.